Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu majelis zikir dan ta'lim Langgar Nur Yakin yang Allah hormati, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan oleh Allah taala sehingga kita dapat berhadir di majelis ini dalam rangka acara pengajian rutin kita. Mudah-mudahan saja kehadiran kita semua ini selalu saja mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dinilai merupakan ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Mari kita melanjutkan pelajaran kita pada malam ini adalah rukun sembahyang yang pertama, yaitu rukun sembahyang yang pertama adalah an-niyatu, yaitu niat. Mahalluha al-qalb, tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Wa talaffuzu biha sunnatun, dan melapaskan niat itu di dalam salat itu adalah hukumnya sunnah. Usolli fardhu isya'i arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, itu sunnah. Yang wajib, yang rukun adalah di dalam hati, yaitu aku sengaja sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Itu di dalam hati, bahasa kita itu wajib. Kalau yang usolli itu sunnah. Makanya kalau kita sembahyang kada usolli boleh saja, tetapi tidak menambah pahala, tidak mendapat pahala sunnah. Apa gunanya usolli? Dengan dilapaskan niat itu, yaitu membimbing hati kita bahwasanya kita akan melaksanakan apa yang kita laksanakan. Umpamanya salat maghrib, maka itu terbayang di hati kita, akan meniatkan nanti di dalam hati salat maghrib. Tetapi kalau tanpa usolli, hukumnya usolli sunat boleh saja, tapi bisa ngawur. Datang-datang Allah, sembahyang apa ini? Keringat lagi, bingung kita. Jadi kalau usul itu menuntut hati kita supaya kita siap untuk melaksanakan sembahyang apa yang kita kerjakan. Wa waktuha, kabila waktunya. Tadi tempatnya di dalam hati, itu niat di dalam hati. Kemudian waktunya kapan? Asna at-takbir, di tengah-tengah takbir, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, selesai. Jadi dari A sampai Bar, di situ kita meletakkan niat di dalam hati. Falau kabbara biduni an yastahdiraha, kalau seandainya kita bertakbir Allahu Akbar biduni an yastahdiraha, tanpa menghadirkan niat itu, semua ba'da takbir nawa, kemudian sesudah kita membaca takbir baru berniat, fala tan'aqidu salatu, maka tidak sah sembahyang. Umpamanya Allahu Akbar, berniat. Nah, ini kita
Jadi niat di waktu A sampai B. Kalau sesudah takbiratul ihram baru berniat, maka tidak sah sembahyang. Derajat niyati fi sholati salasah. Derajat niat di dalam sembahyang, tingkatan-tingkatan niat di dalam sembahyang itu ada 3. Pertama, idza kanatis sholatu fardhan. Kalau seandainya sembahyang yang kita kerjakan itu sembahyang fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, salat maghrib, isya, subuh, itu fardu. Wajib qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyatu. Maka wajib 3 macam yang termasuk di dalam A sampai B, paling tidak 3. Yang pertama adalah kasab pekerjaan. Artinya kita meniatkan pekerjaan itu, yaitu aku sembahyang atau sengaja aku sembahyang, itu namanya kasab. Artinya mengkasabkan, meniatkan pekerjaan yang kita kerjakan. Apa kita kerjakan? Sembahyang. Sengaja aku sembahyang. Wat ta'yin, menjelaskan sembahyang apa. Wal fardiyah, fardunya fardu apa? Fardu apa? Sunnah. Umpamanya sengaja aku sembahyang fardu 2 sudah. Sengaja aku sembahyang seperti fardu 2. Fardu apa? Isya. Fardu isya itu ta'yin. Kalau fardu itu adalah fardiyah, kalau kasab itu namanya aku sengaja sembahyang. 3 macam itu wajib sebelum sudah selesai. Allahu Akbar. Selesai nanti 3 macam, sengaja aku sembahyang fardu maghrib. Ada alasan boleh di luar pada bar 3 rakaat mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Paling tidak 3 itu masuk di dalam takbiratul ihram. Tapi kalau kita mampu, maka kita masukkan semuanya. Sengaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam tunai karena takbir. Nah, itu paling bagus. Kalau ada, maka 3 itu wajib, yaitu sembahyang fardu, qasdul fi'li, meniatkan pekerjaan, sengaja aku sembahyang. Kemudian ada fardiyahnya, fardu atau sunnah. Nah, yang jelas fardu. Kemudian fardu apa? Fardu maghrib, fardu isya, fardu subuh, fardu zuhur dan asar. Itu wajib di dalam takbiratul ihram. Kemudian itu yang pertama kalau sembahyang fardu. Yang kedua, idza kanat as-salatu nafilatan muaqqatatan. Kalau seandainya sembahyang kita sembahyang sunat yang ada hubungannya dengan waktu, seperti sembahyang duha wal witri, seperti sembahyang duha waktunya pasti pagi. Kadang mau sembahyang 2 malam, kadang mau sembahyang 2 kemarin. Ini ada hubungannya dengan waktu. Maka yang wajib auzata sababin kasunnatil kusufi wal istisqa, atau ada punya sebab karena gerhana matahari atau bulan, atau sembahyang istisqa, memohon hujan, meminta hujan. Wajib qasdul fi'li wa ta'yin, maka wajib di dalam Allahu Akbar 2. Pertama, mengkasabkan sengaja aku sembahyang apa? Gerhana matahari. Sengaja aku sembahyang duha. Sengaja aku sembahyang witir dan sebagainya. Yang ada hubungannya dengan waktu sembahyang sunat, maka hanya 2, mengkasabkan pekerjaan. Yang kedua, menjelaskan sembahyang apa. Jadi kada berbuat sunat boleh, tapi yang bagus sengaja aku sembahyang sunat duha. Nah, sengaja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala, itu yang paling bagus. Tapi lamun kada awal, sengaja aku sembahyang duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Umpamanya, kalau bisa simpul semua. Ini sembahyang sunat. Tapi kalau sembahyang fardu tadi 3, kasab, ta'arat, ta'yin. Kalau sembahyang sunat
Yang ketiga, idza kanatis sholatu nafilatan mutlaqatan, apabila sembahyang itu sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ini kan ada keterikatan. Sembahyang sunat apa? Pokoknya sembahyang sunat dari mana. Nah ini kapan boleh kita kerjakan? Terkecuali waktu yang diharam, diangkat seperti kemarin kan. Idza kanatis sholatu nafilatan mutlaqatan, apabila sembahyang sunat mutlak, wajib tasbul fi'li faqat, maka wajib hanya mengkasat sembahyang. Sengaja sembahyang karena Allah. Nah, sembahyang sunat. Nah, seperti kita bila habis kematian, lalu malamnya dianjurkan kita sembahyang sunat. Orang menyebut sunat apa? Hadiah. Itu bukan sunat hadiah, namanya itu sunat mutlak, tapi dihadiahkan maka menjadi sembahyang sunat hadiah. Usallinya ataupun niatnya ada pakai hadiah. Usalli sunatan rakaatain, sengaja aku sembahyang karena Allah, atau sengaja aku sembahyang sunat. Ada dia terikat dengan sunat apa? Sengaja aku sembahyang sunat karena Allah. Paling tidak sengaja aku sembahyang karena Allah. Nah itu. Jadi ada 3. Kalau sembahyang fardu, pertama makasar, sengaja aku sembahyang fardu isya. Kalau sembahyang sunat yang ada hubungannya dengan waktu, sengaja aku sembahyang duha. Kalau hubungannya dengan sunat mutlak, sengaja aku sembahyang hanya satu. Tapi kalau lengkap lebih baik. Ini kalau apa syaratnya harus begitu. Kemudian kita lanjutkan masailu finniyah, masalah yang terdapat di dalamnya. La tajibu niyatul fardhiyah 'ala sabiyyi 'inda rabb. Tidak wajib meniatkan sembahyang fardu terhadap anak-anak yang belum sampai umur. Kalau saya tidak berbicara itu, ya anak sampai usia kadang-kadang kan belum sampai umur. Nah, kita lanjutkan. Idza kana al-musalli ma'muman, apabila yang sembahyang itu menjadi makmum, orang sembahyang itu jadi makmum, fayajibu alaihi ayyanwiyal jama'ata awil ibtida'a awil makmumiyah, maka wajib dia mencantumkan di dalam niatnya mengikut imam atau makmuman, wajib. Jadi kalau kita sampai maghrib tadi yang dibalkan ilmu sengaja bersembahyang fardu maghrib 3 rakaat, yang wajibnya lagi mengikuti imam atau makmuman. Jadi sengaja aku 4 menjadi 4. Sengaja aku sembahyang fardu maghrib 3 menjadi apa? Mengikuti imam 4. Kalau sembahyang secara sendirian 3. Kalau menjadi makmum 4 tambah makmum. Nah ini wajib hukumnya mengikuti imam. Kemudian idza arada an yusalli qasran fis safari wajib niyatul qasri. Nah ini pulang. Kalau menjadi makmum wajib mencantumkan mengikut imam atau makmum. Kemudian kalau kita bepergian ada sembahyang yang dirukhsah, yang 4 rakaat menjadi 2. Nah ini mencantumkan lagi kasran. Nah karena disingkat atau dipendek, jadi 4 juga. Sengaja aku sembahyang fardu isya kasran. Nah 4. Jadi yang 4 ini mengkasar, kemudian menjadi makmum. Kalau ada hanya 3 kasar, sengaja bersembahyang fardu maghrib. Kalau kita sembahyang sendirian. Tapi kalau sunat hanya 2, sengaja bersembahyang duha. Kalau sunat mutlak sengaja bersembahyang titik. Ditambahi rakaat tadi lillahi ta'ala boleh. Nah itu di dalam kita niat. Itu yang wajib. Yang lainnya itu kada wajib, itu sunat.
mengikut imam, menghadap kiblat, mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala itu sholat. Nah, wajib 3 untuk sembahyang sendirian, yang fardu kalau menjadi imam 4, kalau mengkasar juga 4 ditambah asran, artinya memindikkan atau dipendekkan. Nah, ini di dalam melaksanakan niat. Ya, ada yang memasukkan di dalam lafaznya usolli fardhu maghrib salat raka'atin mustaqbilal qiblati imaman. Jadi imaman ada apa? Ada imaman, ada adillahi ta'ala. Nah, lalu apa namanya itu yang kalau mau memasukkan mustaqbilal qiblati itu betul-betul mana kata-katanya tuh kebanyakan kadang-kadang mustaqbilati. Jangan banyak imam ketahuan, bila ini jadi imam ketahuan, kenapa nyari usolli fardal isya'i arba raka'atin mustaqbilati. Salah bacaannya. Yang betul mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Kalau mustaqbilati itu apa artinya? Sulit mengartikan. Nah, itu disingkat kada boleh. Menghadap bukan mustaqbilal betul-betul. Kata-katanya mustaqbilal qiblati, jangan mustaqbilati. Namun kadang usah mustaqbilal qiblati, kada usah. Ada imaman lillahi, ada makmuman lillahi. Nah, ini rukun sembahyang. Terus kita kedua, rukun yang kedua. Rukun sembahyang yang kedua, nanti kalau ada pertanyaan. Rukun sembahyang yang kedua adalah takbiratul ihram. Karena 3 rukun ini bersamaan, makanya bisa angka 2 berdiri betul, bisa 2 angka kedua takbiratul ihram. Nang 3 macam ini sama, berdiri, niat, takbiratul ihram itu tambah ini. Makanya di dalam fikih itu jarak al-awwal wasani di sini aja, yang ada yang lain ahadua. Salah satu daripada yang 3. Nah, kan kata yang pertama, kata yang kedua, kata yang ketiga. Berdiri, niat, takbiratul ihram ini tambah. 3 macam ini tambah. Ketika niat, takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, ketika berdiri sama, ketiga niatnya tambah. Nah, jadi di sini dikatakan rukun yang kedua takbiratul ihram, kata Bapak dianggap yang kedua. Wahiyya qaulu Allahu akbar, yaitu ucapan Allahu akbar. Wa summiyat bidzalika, kenapa dinamai dengan takbiratul ihram? Li'annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha al-aqli wal kalami wa ghairi dzalik. Karena diharamkan sesuatu yang halal sebelum sembahyang, sebelum takbiratul ihram, seperti makan, berkata-kata dan lain-lain, asalnya boleh, kenapa menjadi haram? Lalu dikatakan takbiratul ihram. Umpamanya kita sebelum sembahyang ada gula batu boleh enggak? Makanya boleh. Tapi kalau sudah Allahu akbar, nah ada gula batu di kantong, macam itu macam. Nah, ini kita boleh. Sekalipun gula batu halal, tetapi kalau sudah takbiratul ihram, maka haram hukumnya memakan sesuatu, haram hukumnya berkata-kata selain daripada perkataan salat, haram hukumnya berbuat atau bergerak-gerak selain daripada pergerakan atau perbuatan salat. Itu dikatakan takbiratul ihram. Karena di dalam salat itu ada 2 macam takbir. Pertama takbiratul ihram, yang kedua takbiratul intiqal. Intiqalnya apa? Memindahkan dari suatu rukun ke rukun yang satunya, itu intiqal, pindah. Nah, kita dari berdiri Allahu akbar, rukuk sampai Allah, kemudian dari i'tidal Allahu akbar, itu takbiratul intiqal. Bacaannya sama, Allahu akbar, takbiratul ihram juga sama, takbiratul Allahu akbar sama, tapi fungsinya berbeda. Ini membatasi waktu, artinya sudah berada di dalam salat. Jadi dilarang berbuat, dilarang berkata-kata, dilarang makan dan sebagainya
sesudah mengucap takbiratul ihram. Sama lawan kita naik haji, ada namanya rukun kita haji itu ada ihram, ihram. Ihram itu apa artinya? Haram. Haram itu maksudnya apa? Sesudah kita berpakaian ihram, kemudian kita berniat ihram, haram dan dilarang. Mencabut bulu-buluan, nah asalnya boleh habis bulu hidung dicabut itu Pak. Tapi pun sudah berihram, berniat ihram, haram. Makanya ihram haram kita mencabut bulu-buluan, haram kita memotong kuku, haram berkata-kata yang tidak senonoh, kemudian haram hubungan suami istri, haram yang dilarang di dalam kita melaksanakan umrah ataupun haji, yang 8 macam itu dilarang, haram. Sama lawan sembahyang takbiratul ihram itu pakaian ihram sampai di waktu berihram. Kemudian syurutu takbiratul ihram, syarat-syarat pengucapan takbiratul ihram ada 20 macam. Padahal ente Allahu Akbar, Anda punya 2 kata Allah Akbar, Allah dengan Akbar. Allah Maha Besar, sifat mausuf. Sifat mausuf Allah adalah mausuf, Akbar sifat mencipati daripada Allah Maha Besar. Hanya 2 kata tapi mempunyai syarat 20 syarat. Jadi jangan sembarangan. Ini rukun. Bila salah ucapan Allah Akbar, habis semuanya hancur. Nah, jadi ini rukun, ada 20 rukun. Yang pertama adalah ayyusmi'a nafsahu hurufaha. Didengar, bahwasanya didengar oleh telinganya sendiri akan huruf-hurufnya, atau mendengarkan bunyi huruf-hurufnya supaya didengar oleh telinganya sendiri. Jangan kedengaran lalu. Bukan rukun kauliyah. Kalau bukan rukun kauliyah berarti rusak. Ini rukun bisu, ini rukun diam. Kulir bersuara. Padahal takbiratul ihram adalah rukun kauliyah, harus diucapkan dan didengar oleh telinganya sendiri. Tapi jangan juga terlalu nyaring. Imam Allahu Akbar, di belakang Allahu Akbar. Lamun beritaan makmum nyaring habis kacau. Nah, ada pernah kejadian di masjid di kampung kami Alabio, gambut lawas kan, belum lagi detail lagi. Pas waktu itu yang jadi imam kakak ulun, ada orang gila, jadilah masuk ke dalam masjid, duduk di saf pertama. Orangnya nama nagur udah wadi bisa emuk. Jadi waktu kakak jadi imam, Allahu Akbar, yang gila tadi maju selangkah, Allahu Akbar, bingung makmum. Orangnya gila, nang kakak membaca ayat, sini senang gila nih membaca ayat, membaca surat Fatihah juga sama pada membaca Fatihah, jadi bingung. Nah ini mengganggu. Sama lah, kita kan mengganggu. Artinya cukup takbiratul ihram itu didengar oleh telinga sendiri. Apabila tidak didengar oleh telinga sendiri, maka rukun kauliyahnya tidak ada. Sedangkan itu rukun kauliyah, kalau mendengar ceramah guru sekolah di beliau hidup, kata beliau tidak salah, enteng tapi jangan dianggap mudah, berbahaya. Itu baru pertama. Yang kedua, antakuna halatal qiyam fil fardhi. Keadaannya mengucapkan takbiratul ihram ketika berdiri, betul-betul berdiri siap. Nah, berdirinya nanti belum lagi kita terangkan, kita praktikan berdiri siap. Jangan sambil jalan, belum sampai ke tempat kita berdiri di jalan, Allahu Akbar, sambil berjalan bisa. Ketika kita berdiri tegak dan bagus berdiri. Yang ketiga, antakuna bil arabiyah, harus diucapkan dengan bahasa Arab. Boleh kan ada bang, dan bahasa kita ada lelah. Kalau yang mantap-mantap sekolah tinggi, kalau merubah bahasa Inggris, nah merubah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia tidak boleh, harus bahasa Arab.
Kemudian at-tartibu fiha, mengucapkan takbiratul ihram hanya 2 kata tertib. Allah pertama, 2 akbar. Allahu akbar. Kada boleh terbalik, tidak tertib. Akbarullah, tidak boleh. Akbarullah asalnya Allahu akbar menjadi akbarullah dipaling. Nah, tidak boleh. Yang kelima, an-nutqu bil lafzil jalalah, mengucapkannya dengan lafaz al-jalalah, tebal kalau Allah. Allahu akbar. Ada bisa kita Allahu akbar. Awal tumbuhannya itu Allah kan tumbuhannya. Namun kita Allah lam jalalah. Tidak boleh Allahu akbar. Awal adalah namun imam kayak itulah pikiran namanya nih bubar. Nah, kemudian yang keenam, an-nutqu bil lafzi akbar, harus mengucapkan akbarnya betul-betul akbar, tidak boleh diganti. Umpamanya Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, tidak boleh diganti Allah Maha Agung, tapi tetap Allahu Akbar. Kemudian yang ketujuh, ada maddil hamzatul jalalah, tidak boleh memanjangkan mad hamzah yaitu pada lam jalalah. Allahu Akbar. Nah, ini kan bisa apa ada semestinya kita Allahu Akbar, ini Allah. Nah, panjang alif atau hamzahnya mengikuti lam jalalah. Allah, hanya panjang. Allah, tidak boleh seperti itu. Yang kedelapan, ada mad bil ba'i akbar, tidak boleh. Allahu akbar, tidak boleh. Barnya panjang, tidak boleh. Allahu akbar. Allahu Akbar, tidak boleh banyak panjang. Yang kesembilan, ada mutasydid ba, ada boleh mentasydidkan huruf ba, mana huruf banyak akbar. Allahu Akbar, boleh. Ada dia itulah Allahu Akbar. Yang kesembilan. Sekarang yang ke-10, yang 20. Al-waladu bainahuma, berurutan atau bersambung antara Allah dengan akbar. Karena boleh Allahu istirahat dulu. Akbar. Allah akbar. Kadang malah ada waktu mengantarainya. Kemudian yang ke-11, ada mati alifil jalalah ziyadatan ala sab'i alifat, tidak boleh lebih lam jalalahnya lebih daripada 7 alif 14 harakat. Kalau azan boleh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panjang karulah. Lamun kita takbiratul ihram kada boleh Allahu Akbar 7 alif 14 harakat. Rasanya kalau tidak ada mana komunitas 14 panjang alif 7 harakat panjang. Kalau azan boleh, azan banyak panjang boleh. Tapi ini panjang. Nah, itu panjang. Itu tadi kalau boleh. Nah, ya itu kalau boleh itu rusak sembahyang. Kemudian yang ke-12, alla yazida wawan bainahuma, tidak boleh menambah huruf waw antara Allah dengan akbar. Ini anak huruf banyak ini. Kalau toh memiliki 20 praktik salat, orang berapa kemarin itu lebih 70 yang praktik salat di rumah, geraknya dengan rukun fi'liyah dengan rukun qauliyahnya. Jadi membaca Allahu Akbar tambah waw.
kasihan benar kayak apa. Tapi itu urusan Allah Ta'ala itu kan. Cuma secara zahirnya salah. Secara zahirnya umur sudah tua mulai dahulu sampai ini Allahu Akbar. Nah ini salahnya kalau belajar sampai mati itu Akbar, Allahu Akbar. Ada kalau sini lah. Ada di sini. Tadi adalah. Nah sekarang yang 13 Allah yazida wawan qabla jalal. Ada boleh menambah wow, tadi menambah wow antara Allah dengan akbar, Allahu Akbar. Sekarang ada boleh menambah wow sebelum Allah. Wallahu Akbar. Ini sumpah. Bila wallahi itu sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Nah itu kan sumpah. Biasanya kata-kata sumpah. Ada boleh menambah wow. Yang 14 mura'atu huruf yang memelihara menjaga huruf-hurufnya supaya baik. Allah yubdila harfan bihaqqin apa. Ada boleh menghuruf hurufnya. Menghuruf hurufnya namanya Allahu hanya Allahu lain. Ini Allahu atau kanya itu besar. Allahu Akbar. Nah, sampai waktu cepat lah. Sampai aja lah kita selesai. Ayyadul waktu fil muakkati. Artinya kita mengucapkan Allahu Akbar itu sudah masuk waktu zuhur, waktu isya sama isya, waktu subuh. Allahu Akbar. Buat dulu bagi bang. Nah, boleh harus masuk. Nah kemudian antaqtarina binna. Allahu Akbar tak kembali lawannya. Allah tidak ada banyak. Makanya banyak di waktu Allahu Akbar. Takbiratul makmum dan takbiratul imam. Makmum harus berdiri pada imam. Allahu Akbar baru kita Allahu Akbar. Jangan pada dibaca dulu aja. Allahu Akbar. Imam belum. Boleh berdulu berimam. Kemudian ayatuna mustaqbilal qiblat. Ketika mengucap takbiratul ihram sudah pas menghadap kiblat, jangan pada ke situ. Karena kiblat Allahu Akbar. Sengaja oleh berputar. Boleh manca-ancap aja di YouTube. Oh, Akbar. Nah, boleh ya. Yang ke-18 ayatuna mustaqbil sudah. Yang ke-19 Allah yaksida bitakbiri ghairas salat. Tidak bermaksud dengan takbir selain daripada takbir salat. Aku ini sambil belajar benar. Allah Akbar. Tidak boleh. Berniat ini takbiratul ihram untuk salat. Jangan macam coba pindah dulu. Boleh. Nah, ini betul-betul serius ini. Nah. Kemudian yang terakhir yang ke-20 ayat ata'a hamzah akbaru fayantiqu bil hamzah. Kalau hamzahnya akbar betul-betul hamzah atau bukan hamzah wasal. Hamzah wasal ini kayak apa? Boleh kita ada di baris ini. Allahu Akbar. Yalah, karena hamzahnya wasal. Kalau hamzah kata Allahu Akbar harus berbunyi A. Tapi kalau wasal menghubungkan Allahu Akbar. Ada orang Allahu Akbar. Nah ini tapi yang banyak tadi nama satu tadi banyak panjang lawat lam jalan yang ada tepat itu kebanyakan Allahu Akbar. Nah ini ada pas Allah atau Allahu Akbar ada pas atau nak ada pas lagi Allahu Akbar ada pas. Nah jadi ada mengucap takbiratul ihram sekalipun hanya 2 kata tetapi mempunyai 20 syarat. Bila salah maka sembahyangnya rusak.
Silakan kalau ada pertanyaannya. Ini ujian juga wajah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu. Yang kami tanyakan adalah di dalam salat berjemaah bagi sebagian makmum gerak atau bacaan kurang fasih, apakah salat kita tuh diterima atau bagaimana Bu? Terima kasih. Bacaan salat yang mana dulu? Yang rukun qauliyahnya. Itu jelaskan. Karena di dalam salat banyak bacaan. Ada sunnat hayat, ada sunnat qat'ah, ada rukun, ada wajib. Kalau di dalam salat umpamanya Fatihah atau takbiratul ihram atau tahiyat akhir atau sholawat kepada Nabi itu rukun, atau salam terakhir assalamualaikum. Kalau salah bacaannya, makanya kita kalau kita menjadi makmum pertama dulu disuruh belajar. Namun sudah belajar ternyata salah. Nah itu apa benar? Kalau sudah belajar. Tapi kalau kita betul-betul kada bisa bacaannya, makanya imam harus lebih daripada makmum, bacaannya lebih bagus imam daripada makmum. Imam yang menanggung jawab daripada bacaan-bacaan si makmum. Tapi kalau sendirian kada tidak bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Lalu sekarang apa Fatihah? Fatihah itu tata huruf salah. Fatihah itu tak ganti barisnya salah. Fatihah itu terganti hurufnya salah. Atau tak tinggal hurufnya salah. Atau merubah makna atau arti juga salah. Jadi banyak di dalam bacaan baik itu Fatihah atau takbiratul ihram atau kita tahiyat akhir atau sholawat kepada Nabi atau salam terakhir, contohnya salam. Yang semestinya salam itu ucapannya assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum titik boleh. Tapi kebanyakan orang assalamualaikum warahmatullah itu lebih bagus. Tapi kalau sembahyang mayat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh, pendapat Ibnu Hajar. Nah sekarang assalamualaikum itu kita rubah menjadi assalamualaikum warahmatullahi salam. Ada assalam tapi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. 3 huruf tinggal. Pertama alif, yang kedua lam, yang ketiga huruf sin kurang. Assalam dibaca salam. 3. Maka ya dia secara zahir menurut aturan sembahyang ini kada sah. Tapi masalah diterima kadanya orang kedua dijamin. Itu nang puasa urusan. Terima kasih. Sampai waktu ada lagi. Mungkin lagi. Ada mungkin apa? Ya ketua kita nih tempat ini aja ketua ini dia ada dia tempat aku ini udah Habis? Ada lagi?